Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Henry di mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada mata kuliah pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang hakikat pendidikan ilmu sosial. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas tentang perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dalam pertemuan kali ini setelah kita mengikuti aktivitas pembelajaran, maka mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sejarah pendidikan IPS yang berkembang di dunia. 2. Mahasiswa mampu membandingkan perbedaan IPS di berbagai tingkat pendidikan di tahun 1964, 1975, 1984, 1994. Selanjutnya, tujuan yang nomor 4 adalah mampu memaparkan perkembangan kurikulum IPS di berbagai tingkat pendidikan KBK, KTSP, dan K13. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, setidak-tidaknya dalam mata kuliah atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di dunia dan awal keberadaan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Baik, tentu kita sudah mengetahui seperti apa perkembangan pendidikan khususnya ilmu pengetahuan sosial di lingkungan sekitar kita. Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu yang mengkaji tentang manusia dengan segala aspek dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dan lingkungan. Di Inggris, ilmu pengetahuan sosial atau disebut dengan social studies pertama kali muncul ke permukaan dan digunakan dalam kurikulum sekolah pada tahun 1927. Hal ini digagas oleh Dr. Thomas Arnold sebagai direktur sekolah dan orang pertama kali yang berjasa memasukkan ilmu pengetahuan sosial ke dalam kurikulum sekolah. Nah, dari latar belakang hal tersebut, kenapa ilmu pengetahuan sosial itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan? Di sini kita bisa melihat dari beberapa rentetan-rentetan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, revolusi industri yang melanda peradaban masyarakat Inggris. Terjadinya dekadesi karena mekanisme industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris, terutama kaum buruh. Selanjutnya, kaum kapitalis dan pemerintah yang kurang memperhatikan nasib kaum buruh sehingga terjadilah pemerasan dan penindasan terhadap kaum buruh, masyarakat bangsa Inggris kala itu. Selanjutnya, terjadinya persaingan di kalangan kaum buruh, baik itu dari kaum buruh dengan kaum buruh yang lain, kaum buruh dengan para majikan atau para pemimpin, mengakibatkan kaum buruh atau masyarakat bangsa Inggris menderita akibatnya. Hal inilah oleh Thomas Hobbes disebut sebagai homo homini lupus, belum omnibus contra omnes, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi yang lain. Mereka saling berperang, merebutkan kekuasaan dan merebutkan kesenangan menurut kemauan individu mereka. Dari inilah kemudian konsep yang dibangun oleh seluruh elemen pendidikan khususnya di negara Inggris dan juga di negara Indonesia.
Di negara Amerika sebagai negara yang luar biasa, negara yang adikuasa, munculnya ilmu pengetahuan sosial pada tahun 1916 dengan tujuan untuk menyatukan warga negara Amerika pada kala itu. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Amerika adalah adanya ketegangan yang permasalahkan ras dan status sosial, di mana posisi ras kulit hitam dianggap sebagai budak oleh kulit putih. Padahal integritas masyarakat Amerika kulit hitam mempunyai potensi yang sangat besar untuk kemajuan teknologi dan perekonomian di Amerika. Dengan latar belakang itulah kemudian masyarakat bangsa Amerika mencari rumusan atau gagasan upaya bagaimana bangsa Amerika bisa bersatu, bisa berdamai, mengakui keadaan dari setiap lapisan masyarakat, baik itu dari kulit hitam ataupun kulit putih. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan oleh masyarakat intelektual di Amerika adalah menggagas pengetahuan atau mengembangkan ilmu pengetahuan sosial sebagai kajian disiplin ilmu yang akan dimasukkan dalam setiap kurikulum sekolah. Lalu bagaimana sejarah pendidikan IPS di Indonesia? Ini pembahasan yang kita tunggu-tunggu. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, social studies mulai muncul di permukaan Indonesia setelah dijadikan istilah resmi dalam kurikulum pendidikan khususnya di negara Amerika Serikat. Perkembangan social studies di negara yang maju turut serta memberikan stimulasi para pakar pendidikan Indonesia untuk ikut serta mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, dalam memahami konsep pendidikan IPS di Indonesia, sangat besar pengaruhnya memahami bagaimana perkembangan social studies di negara-negara lain, termasuk di negara Amerika dan Inggris. Teman-teman mahasiswa yang budiman, keberadaan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada perubahan kurikulum. Kurikulum tahun 1964 dan 1968 direvisi pada kurikulum dengan kurikulum 1975. Kemudian direvisi lagi kurikulum 1984. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan adanya kurikulum 1994 dan kita kenal dengan kurikulum berbasiskan kompetensi dan kurikulum 2006 dan sampai sekarang yaitu kurikulum 2013 atau disebut dengan KTSP. Pendidikan IPS tahun 1964 dan 1968 dipetakan menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok dasar, yang kedua kelompok cipta. Kelompok dasar artinya merupakan mata pelajaran IPS yang wajib dipelajari siswa karena terkait dengan materi IPS di Indonesia. Materi tersebut berupa sejarah Indonesia, geografi Indonesia. Sedangkan dari kelompok cipta merupakan kelompok mata pelajaran yang berdasarkan materi IPS dalam konsep dunia. Di dalam materi tersebut mempelajari tentang sejarah dunia, geografi dunia, ekonomi, sejarah budaya. Pendidikan IPS dalam kurikulum 1975. Nah, kita awali pembahasannya dengan
tahun 1975-72, istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial mulai muncul dalam seminar nasional tentang civic education di Tawangmangu, Solo. Dalam laporan seminar tersebut muncul dua istilah. Yang pertama pengetahuan sosial, kedua studi sosial, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Pada tahun 1975 secara resmi masuk dalam kurikulum program pendidikan tentang masalah sosial yang dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja. Oleh karena itu, pada tahun yang sama 1975 memasukkan materi ilmu sosial dan humaniora ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Disajikan dalam mata pelajaran dan bidang studi atau jurusan ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk selanjutnya pendidikan IPS dalam kurikulum 1984. Kurikulum IPS ini pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum tahun 1975 ditinjau dari segi pendekatan metodologi pembelajaran. Kurikulum IPS tahun 1984 menggunakan pendekatan satu interaktif dan konstruktual untuk IPS dan SMP. Disiplin terpisah untuk SMA. Kemudian pendidikan IPS dalam kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan pergantian mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Tapi kedudukannya tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang SD, SMP, dan SMA. Berbasis kompetensi berdasarkan dari beberapa pengaruh politik, ekonomi, dan sosial, kemudian digulirkan gagasan kurikulum berbasis kompetensi KBK ini pada tahun 1994 yang sempat mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Tapi dalam pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dengan peraturan ini, keberadaan pendidikan IPS semakin jelas adanya. Dan kemudian pada tahun 2004, pemerintah melakukan penegasan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK. Selanjutnya, pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 yang kita jalani saat ini, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah dirintis pada tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan ini dilakukan untuk menjawab tantangan internal dan eksternal yang berkembang di masyarakat. Maka oleh karena itu, pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 adalah
mempunyai tujuan untuk menghasilkan warga negara yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat dan bangsanya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, mungkin cuma itu pertemuan yang bisa saya sampaikan pada materi saat ini. Oleh karena itu, Bapak sampaikan terima kasih, jangan lupa untuk membuka dan mempelajari kembali pelajaran pertemuan yang selanjutnya. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.